Ya, silakan duduk. Shalom. Selamat siang semua saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh satu anugerah ketika kita kembali dapat datang beribadah dengan tentu kerinduan hati, kerelaan hati, ketulusan hati. Ya, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, karena seringkali kerajinan kita yang disebutkan tanpa pengetahuan itu juga tidak baik. Jadi kalau saudara sudah sampai pada kerajinan itu bagus, tetapi akan menjadi baik di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan kalau disertai dengan pengetahuan yang benar, pengertian yang benar. Artinya kita datang dalam ibadah harus dengan ketulusan, bahwa saudara dan saya semuanya membutuhkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus saja yang sanggup menyelesaikan perkara kita. Mari yang percaya berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Maka menyambung dari pesan-pesan Tuhan yang saya terima ketika dalam rombongan ke Israel beberapa saat yang lalu, saya masih akan tetap melanjutkannya. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan menghendaki setiap orang itu selamat. Bagi mereka yang sudah beroleh pengampunan dosa, bahkan mereka yang sudah beroleh janji keselamatan itu, Tuhan mau supaya kehidupannya itu dipulihkan. Amin. Pemulihan juga berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita, lahiriah kita. Kalau saja yang kekal, hidup yang kekal, surga mulia sudah disediakan bagi saudara dan saya, sekarang kita datang mantap. Kalau yang tidak kelihatan sudah disediakan, apalagi yang kelihatan, Tuhan pasti menyediakan. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Nah, dari semuanya itu maka Tuhan mengingatkan kita kembali. Sebagaimana yang saya sampaikan juga dalam kesempatan ibadah, saya lupa itu kalau tidak salah di doa malam atau Malang City Blessing, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bukan saja Dia adalah Tuhan, dan kita umatnya, tetapi dialah gembala kita. Kita adalah domba-dombanya. Maka setiap domba itu pasti mendengarkan suara gembala. Karena suara gembala itulah, ya, coba tayangkan Mazmur 32 ayat 8, firman Allah atau suara gembala itulah yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah itulah firman kehidupan. Ya. Firman itulah yang akan memberikan kepada kita bukan saja pengertian, tetapi ke arah mana kita berjalan. Dan bagaimana kita akan mendapatkan keberhasilan, bagaimana kita akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan, apapun juga. Itu semua karena Yesus sebagai gembala memberikan kepada kita firman, memberikan kepada kita petunjuk, memberikan kepada kita pengertian. Dengar baik-baik, ya. Saya akan baca di sini. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dengan apa dia mengajar, dengan apa dia memberikan petunjuk, dengan apa dia memberikan kepada kita nasihat? Firman Allah. Ya. Nah, siang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita sekalian sejauh mana firman Allah ini sudah menguasai kehidupan kita. Saudara boleh tidak menguasai firman Allah. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saudara tidak hafal. Ya boleh saja. Bahkan mungkin bisa jadi saudara tidak menguasai semuanya. Boleh. Tetapi yang terpenting adalah firman harus menguasai hidup kita. Mari yang setuju pernyataan ini berikan tepuk tangan. Pertanyaan besarnya adalah apakah perjalanan kegiatan aktivitas kita itu kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan firman Allah? Ini pertanyaannya. Karena firman itulah yang akan membawa ke saudara kepada tempat
Firman Allah itu yang akan buka jalan. Firman Allah itu yang akan menjelaskan. Firman Allah itu yang akan menyembuhkan. Karena firman Allah itu sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Siapa yang mendengarkan tidak melakukan, sama halnya kita melihat seseorang pejabat itu ada di depan kita. Kita tahu dia wali kota. Kita tahu dia adalah gubernur. Kita tahu dia adalah presiden. Tapi saudara dan saya tidak mau dengarkan perkataannya. Artinya tidak mendengar berarti kita menolak dia. Nggak akan ada perubahan. Mau seberapa banyak sekalipun dari awal tahun saya menganjurkan, mendorong saudara untuk semakin giat melakukannya. Giat melakukan apa? Ibadah. Pertemuan-pertemuan hadir. Untuk apa? Firman Tuhan mengatakan di pengkhotbah dengan jelas, menyatakan bahwa mendengar itu lebih baik dari korban persembahan. Mendengar apa? Firman. Nah, coba perhatikan di sini bagaimana ketulusan niat kita datang ke tempat ibadah. Bagaimana ketika kita datang berada di tempat ibadah. Ya, bagaimana kita menyendengkan telinga kita. Bagaimana ketika kita sudah mendengarkan firman Allah, bagaimana sikap hati kita. Ini semuanya akan menentukan bekerjanya firman. Saya ulang. Bagaimana hati saudara, niat saudara, nawaitu saudara datang ke tempat ibadah. Untuk apa? Katakanlah untuk mendengarkan firman. Tetapi ketika saudara mendengarkan firman, Tuhan tahu persis sikap hati saudara. Seperti apa? Adakah kerelaan? Ya, coba tolong tayangkan salah satu yang luar biasa dalam Kisah Rasul 17. Karena saya menyinggung soal kerelaan. Kisah 17 ayat 11. Karena kerelaan hatinya. Maka apa yang terjadi? Coba kita baca bersama-sama di sini. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika karena mereka menerima firman Allah itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tergantung sikap hati kita. Setelah saudara duduk di tempat ibadah di dalam gereja untuk mendengarkan firman Allah, saya ingin ingatkan kembali bagaimana sikap hatimu. Tuhan menghendaki setiap firman itu benih itu ditaburkan di tanah yang baik supaya tumbuh dan berbuah-buah. Seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi di Berea, hatinya lebih baik daripada orang Yahudi di Tesalonika. Saya mau hati orang-orang Kristen di Kota Malang, khususnya jemaat diaspora sejahtera, baik hatinya. Sebab mereka menerima firman Allah dengan kerelaan hati. Tepuk tangannya yang lebih panjang, haleluya. Suka menyelidiki kitab suci, suka datang ke pengajaran. Sikap hati. Firman Allah setiap kali ibadah dibagikan. Tapi mengapa katakan jumlah sekian, ada 1-2 orang yang puji Tuhan, aku disembuhkan kemarin itu. Puji Tuhan, aku sudah diselesaikan masalahnya sama Tuhan. Nah, kenapa cuma beberapa orang? Padahal firman Allah dibagikan sama. Maka kita sekarang tahu seperti apa atau bagaimana sikap hati kita ketika dengar firman Allah. Maka selengkapnya ayo kita baca untuk menguji hati kita seperti apa. Kita buka Lukas pasal 8. Itu sama dengan Matius pasal 13. Tapi Tuhan teguhkan saya mengambil dari Lukas 8. Ayat 4 sampai dengan yang ke-15. Saya rindu sekali, saya minta dengan hormat supaya sungguh-sungguh setiap kali sejak hari ini
ketika sudah dengar diingatkan Tuhan, firman diberitakan, firman diberitakan, firman diberitakan. Pertama bisa jadi, dia itu punya telinga tapi enggak dengar. Orang itu punya mata tapi enggak melihat. Orang itu punya hati tapi tidak menanggap. Jangan lagi kita dikatakan demikian. Saudara dan saya sudah bagus. Sudah datang kepada Tuhan, tempat ibadah, untuk dengar firman. Sudah bagus. Tapi setelah kita duduk dalam ruang ibadah, firman Tuhan diberitakan, bagaimana sikap hati kita. Ya. 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Yesus senang, begitu banyak orang mengikut dia senang. Tapi diingatnya kembali, jangan cuma jadi pengikut. Tuhan mau kita jadi penurut. Coba katakan, bukan pengikut, tapi penurut. Kanan kiri cablen. Penurut. Ya, coba berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara, memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Kenceng nih peringatan Tuhan Yesus. Juga buat kita. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah apa? Firman Allah. Ya, jelas. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini kelompok pertama ini jumlahnya biasanya lebih besar. Orang yang mendengar tetapi tidak sungguh percaya. Bek-bek no itu. Barangkali ada nasib mujur. Saya mau datang ke doa puasa. Barangkali. Itu niat hatinya sudah nggak benar. Iblis tahu persis bahwa dia tidak sungguh-sungguh membutuhkan firman. Ya, dia hanya membutuhkan pertolongan Tuhan. Tapi itu pun juga dengan hati yang dengan separuh hati, nggak sungguh percaya, ya, tidak berkata bahwa hanya firman yang dapat menyembuhkan saya. Iblis tahu nih makanan empuk nih, ya. Maka orang-orang yang ragu-ragu ini, orang yang bimbang ini, seperti tulis Yakobus. Jangan engkau seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Orang yang bimbang ragu tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Saya minta tidak ada seorang pun yang ragu-ragu. Kita mantap, kita butuh firman Allah. Berikan tepuk tangan. Kemudian ini adalah orang yang bimbang, orang yang ragu, yang tidak percaya atau belum percaya. Itu kategorinya. Sehingga iblis tahu diambil sama sekali, nggak berbekas. Kalaupun ditanya sampai di rumah, ngerti, tapi nggak ada sesuatu yang masuk sama sekali. Yang bisa mengubah hati, sikap hati, dari lemah jadi kuat, dari tidak percaya menjadi percaya, nggak ada sama sekali. Ya, maka berikutnya 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang. Ini berbicara hati, sikap hati.
Orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka apa? Murtad. Ini kehidupan yang kedua atau kelompok yang kedua. Memang jumlahnya juga masih besar tapi lebih sedikit daripada jumlah yang pertama tadi. Yang pertama itu memang masih banyak, itu terbukti. Ya, dari kenyataan dalam satu penggembalaan saja yang mengalami pertumbuhan ke arah Kristus Yesus, yang mengalami mujizat, mengalami pertolongan dan sebagainya, itu jumlahnya masih sedikit. Yang paling besar hanya datang berbondong-bondong. Di situ dikatakan berbondong-bondong menggabungkan diri. Kelompok yang kedua, ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu itulah orang yang setelah mendengar, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Siapa itu yang dimaksud tidak berakar? Kehidupan orang yang mengaku percaya, tetapi dia tidak tergembalakan dengan baik. Tidak sungguh-sungguh dia menempatkan dirinya dalam pertumbuhan kehidupan rohaninya dengan baik. Dan tidak menaruh, perhatikan pernyataan-pernyataan ini menjelaskan siapa itu yang dimaksud mereka yang tidak berakar. Mesti ingat, itu seperti pohon. Kalau sudah ngomong akar, ingat pohon. Di mana pohon itu tidak ditanam di tepian air. Yeremia 17 ayat 7-8. Yang tidak mengandalkan Tuhan, yang tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang pertama tadi saya katakan yang tidak ditanam di dalam pelataran Tuhan. Yang tidak sungguh-sungguh menaruh harap kepada Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong. Nggak berakar. Ya. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka percaya sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ya, ini jelas adalah kelompok orang yang belum mengalami kelahiran baru. Kristen, KTP Kristen. Alkitab punya banyak di rumah. Tapi semuanya rapi tersusun. Ya, diikat dalam satu tempat. Karena tidak pernah dibaca. Ya. Jadi belum lahir baru. Orang yang lahir baru pasti dia tidak akan pernah merasa hidup ketika sehari tidak dengar atau baca firman. Dia pasti mencari kesempatan. Pagi hari terlalu pagi berangkat, di kantor dia buka. Sekarang itu enggak bisa punya alasan, aduh aku lupa enggak bawa Alkitab. Di HP sekarang ada Alkitab. HP yang sekecil apapun ada setebel kebenaran firman Allah di sana. Amin. Enggak ada alasan. Ya, tapi bagi orang yang sudah lahir baru, tidak mungkin dia tidak sarapan. Tidak mungkin dia tidak makan. Pasti dia makan. Sarapan, makan firman Tuhan. Pasti. Tapi kalau dengarnya cuma hari Minggu, itu pun kalau sempat datang ke gereja. Ya, ini perhatikan yang tidak berakar ini eman sekali ini. Karena jumlahnya ini jumlah kedua terbesar dari 4 kelompok. Ya, tidak berakar. Siapa itu tidak tertanam dalam penggembalaan. Yang tidak menaruh harap kepada Tuhan. Tidak mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7-8. Tidak berakar. Karena tidak sempat berakar. Bagaimana berakar? Ya, tidak dalam penggembalaan yang benar. Tidak tertanam dengan benar. Ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah karena pencobaan itu selalu datang, maka ujungnya adalah murtad. Ya, ke-14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Siapa kelompok ketiga? Adalah orang Kristen yang memiliki sikap hati yang belum sungguh-sungguh. Menempatkan Yesus. Tidak menempatkan Yesus sebagai
keutamaan hidup. Dia masih mengejar, memanfaatkan ibadah, memanfaatkan pengiringannya dan lain sebagainya hanya untuk kenikmatan hidup. Yang dikejar itu, ya, kekayaan yang dikejar. Ya, ada 3 bagian di situ. Kekhawatiran, hidupnya khawatir. Iya, siapa yang khawatir ini? Ya, dia satu saat rajin banget. Begitu kemudian di sisi lain mungkin di tokonya, mungkin di bisnisnya dan lain sebagainya, wah ini rame-ramenya, wah ini mau menjelang itu hari raya Idul Adha atau Fitri atau Natalan, banyak orang belanja dan sebagainya. Wah, enggak, aku kali ini enggak datang doa puasa, aku tak jaga toko. Ya nanti kalau omsetku, kekhawatiran. Khawatir tentang hidupnya, khawatir tentang masa depannya, khawatir tentang kariernya, khawatir tentang anak-anaknya, khawatir, semuanya serba khawatir. Saya sering kali mengungkapkan apa yang menjadi inti yang saya dapatkan dari awal saya mengenal Yesus sampai sekarang. Saya dibebaskan dari kekhawatiran. Orang yang tidak khawatir itu enak, makan apapun enak, tidur pun nyenyak. Bahkan sekarang ini saya kurang tidur. Karena habis doa puasa tadi, doa pagi tadi, saya tilik ke Panti Nirmala. Ya, dan kemudian bersama beberapa orang ditemani untuk membayar sebagian yang sudah terkumpul uang untuk biaya pengobatan. Ya, langsung pulang tidur. Karena saya kurang tidur. Nemplek bantal, bangun-bangun 9:15. Ya, sebentar lagi setelah ini pulang, mau tidur lagi saya. Karena beberapa hari kemarin digenjot luar biasa. Saya hari Selasa dapat pemberitahuan dari Jakarta, kalau nama saya kemudian sudah diterima. Karena begini, ini soal tanggung jawab. Saya tidak ngejar gelar ya. Tapi karena saya sudah tercantum mencantumkan nama gelar, baik itu S1, S2-nya, teologi maupun S3. Itu saya harus bertanggung jawab, karena saya mikir saudara semuanya. Saya harus bertanggung jawab, saya harus memberikan contoh. Yang akuntabel dalam berani menyatakan itu ya saya harus buktikan. Tapi saya tidak nyangka kalau ternyata kemudian Selasa sore saya ditelepon, bahwa Pak, nama Bapak sudah tercantum untuk bisa mengikuti ujian negara dokter teologi. Tapi Bapak memang kalau dari lihat SKS-nya lebih sudah. Dari Jogja, sekolah di Jogja itu ya 5 tahun yang lalu ya, 2007 ya. Tapi ada 3 mata kuliah yang belum Bapak ikuti. Maka Bapak harus mengikutinya. 3 mata kuliah. Mulai besok dari pagi sampai jam 6 sore. Rabu, Kamis, Jumat. Sampai masuk angin keroan. Ya, bayangkan karena digenjot. Nanti Senin ini masih lagi. Senin, Selasa, Rabu. Nanti kemudian pulang dari Kupang masih lagi. 3 hari lagi. Terus nanti ujiannya di Balikpapan. Dosennya saya baca. Sing telu konco dewe. Ya enggak apa-apa lah, dia memang ditunjuk sama dirjen untuk menguji ya enggak masalah. Ya. Jadi benar-benar setiap pulang saya harus ngerjakan makalah. Ngetik sampai meletot kalau sudah. Makanya ada yang tak bawa. Ya, antara lain untuk meringkas salah satu kitab. Waktu saya ditanya, Pak Sudi mau ngambil kitab apa? Ya, saya tidak tahu, keceplosan saja begitu mungkin. Ya, mungkin mesti ini milih Titus ya. Karena 1 pasal dok. Enak ini. Ya, tapi saya nyeplos, tapi karena saya memang kagum atas kitab Efesus, saya bertumbuh karena saya memahami persis firman Allah yang ditulis di kitab Efesus. Dari A pasal pertama sampai pasal 6. Kalau saudara baca kitab Efesus, saudara akan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu di situ jelas ada satu keputusan kita sebagai manusia baru.
tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru. Luar biasa. Saya langsung jawab, Efesus, bagus. Karena di situ inti beritanya menurut Pak Sudi apa itu? Mengenal Allah dengan benar. Siapa itu yang bisa mengenal Allah dengan benar? Manusia baru. Bagus Pak. Pulang ngetik ngerongos sampai jam 1, jam 2 Pak. Besok pagi bangun lagi. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalaupun saya sedang belajar itu akademisi. Tapi yang saya pelajari adalah firman. Tanpa ada keraguan. Firman Allah itu tanpa salah. Tidak ada kesalahan sedikit pun dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ribuan tahun terjaga sampai dengan hari ini. Kalau toh diterjemahkan dengan lebih dari 7.000 bahasa sampai dengan hari ini. Kalaupun ada salah, pernah Lai itu ada membuat kesalahan. Salah satunya itu kalau tidak salah di Yohanes 14. Pada waktu itu dituliskan, padahal semestinya di situ adalah Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Tapi di situ enggak ditulis selama-lamanya, cuma Roh Kudus akan menyertai kamu, titik. Ketahuan. Ya. Maka kemudian edisi tahun itu tidak boleh diedarkan. Orang mau menyelentung, mau menyelewengkan firman Allah, gak akan mampu. Apalagi kalau saudara kemarin yang ikut, ya diceritakan di sana bagaimana cara Tuhan memelihara firman Allah. Perjanjian lama dengan rapi ribuan tahun tersimpan dalam gulungan kitab yang disimpan oleh Nebukadnezar. Padahal dia bukan orang percaya, tapi dipilih oleh Tuhan untuk nyimpen sampai ribuan tahun kemudian ketemu lagi di Babel. Sebagian lagi ditemukan di Laut Mati, di Qumran, kitab-kitab Yesaya. Utuh diketemukan oleh seorang gembala yang kehilangan seekor dombanya, masuk ke dalam gua. Cari, enggak ada. Kemana nih dombanya? Lalu dia ngambil batu. Dia ngetes kedalaman itu selalu gaya mereka itu. Ngetes kedalaman gua itu seperti apa. Dia lemparkan batu ke dalam gua itu. Wah, kok ternyata bukan gedebuk gitu ya. Tapi kok dang. Loh, kok dang. Berarti besi itu. Turun. Begitu dibuka ternyata isinya papirus, gulungan kitab Yesaya utuh. Tidak sedikit pun rusak. Allah yang menjagainya. Firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Allah, jangan saudara khawatir, jangan ada yang tidak percaya. Firman itu adalah benih ilahi. Yang dimaksud benih itu adalah firman Allah. Yang dimaksud firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah telah menjadi manusia, Yesus Kristus. Berikan tepuk tanganmu, haleluya. Firman Allah terdiri PLPB 66 buku. Betul? PL-nya berapa? Oh, pinter 100 buat Ana. Lalu kalau gitu PB-nya berapa? 27. Ada yang tahu? Kalau tahu 66 buku, berarti saudara tahu kira-kira ada berapa pasal totalnya? Gak catat 1189 pasal. Kalau ada 1189 pasal, ada berapa ayat di situ? Ya, saudara ini sebagai tambahan saja, karena ini utuh. Ya, karena firman Allah adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana saudara terima benih masih khawatir? Itu namanya haflak. Sudah tahu haflak? Benih ilahi firman Allah. Ya. Dan ayatnya 31.102 ayat. Ya. Dan dari ayat-ayat itu 31.102 ayat, ada 658
kata. Di antaranya 33.000 janji Allah. Amin. Kalau saja untuk hidup saudara 1 tahun, 33.000 paling tidak sehari saudara dan saya dapat 100 janji Allah. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Kok masih khawatir? Saya tadi pagi berbagi pada doa pagi, tadi malam sebelum tidur saya lihat Cake Andy. Ada anak yang kena kanker dipotong kakinya. Tapi sekolah lagi bahkan berprestasi. Ada anak laki-laki umur 4 tahun kena kanker getah bening. Dia berjuang, aku mau hidup ibu, aku mau hidup ibu. Ringkas ceritanya sembuh. Berprestasi. Di ujung acara ada staf dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan kado. Masing-masing diberi 10 juta. Waktu terima 10 juta itu aja, senangnya luar biasa. Padahal 10 juta itu masih dalam bentuk lembaran itu, tulisannya. Gitu, ditulis 10 juta rupiah. Nerimanya sewenang, padahal masih belum duit ini. Tapi senang dia percaya bahwa staf menteri ini tidak mencuri 10 juta. Luar biasa. Masing-masing itu waktu ditanya, orang tuanya juga ditanya, bagaimana akhirnya ketahuan bagaimana kondisi ekonominya kedua orang tuanya itu. Pak Andi juga nanya pada si perempuan, ditanya, kamu ingin jadi apa? Dengan tinggal 1 kakimu, aku ingin jadi dokter. Loh, kenapa ingin jadi dokter? Ya, karena saya ingin menolong orang lain. Sebab saya ini juga ditolong oleh dokter. Maka saya akan jadi dokter. Yang satunya juga mau jadi apa? Gitu, sama. Lalu ternyata belum selesai staf dari menteri ini. Kemudian dia mengeluarkan lagi dari stafnya, diberikan lagi 1 sertifikat lagi. Bahwa masing-masing anak ini diberikan beasiswa sampai lulus sarjana. Padahal mereka ini masih SD. Wow, senangnya luar biasa. Saya katakan itu cuma 2 lembar. 10 juta sama sertifikat lulus sampai sarjana. Saudara dan saya setiap hari dapat 33.000 janji Allah. Mari berikan tepuk tangan. Waduh senangnya disut yang namanya wajah orang tuanya, senangnya luar biasa. Berarti dia bebas, tidak perlu menyediakan lagi uang sekolah bagi anaknya sampai sarjana. Luar biasa, senang luar biasa. Loh kok ada di antara kita yang terima firman tapi hidupnya masih dalam kekhawatiran. Ini kan haflak. Ya, eman banget saudara. Saya sungguh ingin berbagi dengan saudara yang beribadah dalam penggembalaan gereja ini. Jangan lagi hidup dalam kekhawatiran. Percaya Bapak di surga memelihara. Berikan tepuk tangan. Ya, nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat yang lain. Saya masih melanjutkan dulu di bagian ini. Ya, nah, lalu kelompok yang terakhir, karena apa? Bisa jadi kekhawatiran melihat yang lain. Wah, iku kayak wong kok sugih. Oh, kayak kok nemat banget ya. Karena yang membuat kekhawatiran pertama di samping kekhawatiran ditemani dengan apa? Kenikmatan hidup dan kekayaan. Itu yang obsesinya yang ada di sini. Ini kelirunya ini. Orang Kristen yang ini akan dikuasai dengan kekhawatiran. Kalau obsesi cita-citanya, keinginannya hanya supaya aku supaya kaya, aku supaya kaya, aku supaya kaya. Saudara akan dikejar terus dengan kekhawatiran. Bahkan apa yang aku khawatirkan akan mendatangimu. Sekali lagi, bebaskan. Apapun, siapapun, bagaimanapun kondisi saudara hari ini. Selalu katakan, Bapak di surga pasti memelihara. Berikan tepuk tangan, haleluya. Dan yang terakhir adalah, yaitu dari kelompok keempat ini, ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik, ialah orang yang setelah mendengar firman itu, apa? Ini kata kuncinya di sini. Menyimpannya dalam hati yang baik. Ada kerelaan hati, percaya tanpa cacat, tanpa alasan, tanpa catatan.
Aku percaya kalau nggak ada itu. Ya, nggak ada. Hati yang baik itu percaya apapun firman Allah. Saudara dan saya berkata, amin. Ya. Ini kata pentingnya di sini. Kenapa Tuhan suruh saya baca yang di Lukas? Karena kalau yang di Matius tidak seperti ini. Ya, tanah yang baik adalah yang mendengar firman Allah, ya, jatuh di tanah yang baik dan berbuah 30, 60, 100 lipat kali ganda langsung. Tapi dalam bagian ini ada kata-kata kunci yang penting setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Ketika saudara melihat, mendengar berita yang tidak baik, mengalami peristiwa yang tidak baik, saudara tetap punya hati yang baik, di mana di dalamnya tetap tersimpan firman Allah yang hidup. Saya percaya situasi, keadaan, kondisimu akan berubah oleh karena firman yang kau simpan dalam hatimu yang baik. Mari berikan tepuk tangan. Jadi ini kembali berbicara sikap hati kita. Ada ketulusan ketika gembala kepada dombanya, sojorono, ngalor. Ya, manu benar. Dengan tulus. Nggak ada iki kan opo meneh to iki opo meneh to. Ya. Lah saya dapat tugas untuk menyampaikan firman Allah. Untuk mengajar, untuk menunjukkan kepada saudara jalan yang harus engkau tempuh. Saudara boleh tidak mendengarkan sudi, nggak masalah. Tapi ketika sudi menyampaikan firman Allah, dengarkan itu. Sebab perkataan yang disampaikan bukan perkataannya sendiri, tapi perkataan Tuhan. Domba senantiasa mendengarkan suara gembala. Ini penting juga untuk menghindari saudara tersesat. Menghindari saudara untuk menjadi korban penyesatan. Saya tidak mengatakan gereja di luar sana itu sesat, tidak. Tapi Tuhan itu sudah matok ditempatkan sendiri-sendiri di mana saudara ditanam di situ. Ya sudah, mereka yang ditanam dan digembalakan oleh si A atau si B, ya biarkan mereka mendengarkan suara gembalanya. Saudara yang ditempatkan di sini ya dengarkan suara gembalanya. Sepanjang saya selalu membaca firman Allah, dengarkan dia. Dia dengarkan dia. Tapi kalau saya ke atas mimbar ini sudah bawa primbon, Joyoboyo, pulang. Saudara boleh dengan teriak pulang, boleh. Tapi sepanjang saya membawa firman Allah, tempat ini menjadi kudus. Karena di tempat ini yang diberitakan yang ada adalah firman Allah. Ya, saya ingin ajak saudara untuk bisa memahami tentang hal ini. Ya, 2 Korintus 6 ayat 16. Jangankan tempat ini, hidup saudara pun itu menjadi bait Allah. Karena di dalamnya tersimpan firman Allah. Apakah hubungannya bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut apa? Firman Allah. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oleh firman Allah, saudara dan saya dijadikannya bait Allah. Kapan? Kalau firman Allah itu tersimpan. Ketika tidak tersimpan dalam hatimu yang baik, ini tidak akan pernah menjadi bait Allah. Saya tadi kebanteran. Di bait loro. Mengerti? Sekali lagi saya ulang. Sepanjang firman Allah yang saudara dengar engkau simpan dalam hatimu, maka hidupmu dijadikan Allah baitnya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ini yang coba perlu kita pahami. Sehingga pertama tadi kebenarannya adalah perlunya sikap hati. Supaya firman Allah itu bekerja. Ya.
Maka karena Yesus yang ada itu adalah firman Allah, Yesus adalah firman Allah, Allah adalah firman Allah adalah Allah sendiri, maka ketika dia menjadikan langit dan bumi, jadilah terang, jadilah bintang, jadilah matahari, jadilah, semuanya jadi. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 3. Mengapa kita ini lemah, menghadapi persoalan lemah, ada situasi yang sedang ada terjadi pada kita, kemudian membuat lemah ibadah kita, nggak semangat, pelayanan kita nggak semangat, kita lebih dikuasai dengan persoalan mengapa? Karena firman Allah tidak tersimpan dan tidak kita perkatakan, sehingga kita tidak ada dalam kuasa firman Allah. Padahal di sini dikatakan apa? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh apa? Firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Kalau dalam hari sehari saudara menyimpan paling tidak, kalau katakanlah itu tadi 33.000 janji Allah, kalau dibagi menjadi rata-rata ya antara 90 sampai 100 janji Allah simpan di sini. Every day, setiap hari. Saudara menghadapi situasi yang sulit dan sebagainya. Lalu saudara ingat, ada tertulis. Saudara perkatakan firman Allah. Sekalipun ada banyak hal yang sedang menindih, sedang menekan dan hidupku, saudara tetap berkata, aku percaya Bapakku yang di surga tetap akan memelihara. Mari berikan tepuk tangan. Atau kalau untuk soal kebutuhan, saudara langsung bisa berkata, Filipi 4 ayat 19, Allahku yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka semua persoalan yang menekan itu akan menjauh. Amin. Jadi tidak perlu apa ya, situasinya begini. Sebentar, saya cari itu ayatnya. Kesuwen. Di sini harus tersimpan. Ya. Ada jemaat yang bertanya sama saya, apalagi kalau ketika mengajar, itu saya terus terang sebenarnya lebih suka ngajar daripada khotbah. Kalau ngajar kan enggak pakai bengok-bengok gini. Enak, masih lumayan. Seringkali langsung saya ingat apa yang mau diajarkan, apa yang mau dikatakan. Itu sepertinya di depan saya ini ada screen. Ya, ayatnya itu keluar muncul cek. Lalu kalau ayat itu sering saya baca, sering saya renungkan dan saya simpan dan sak titik komanya saya bisa tahu. Ucapannya persis, enggak keliru. Saya rindu setiap jemaat diberkati Tuhan. Sehingga karena apa? Firman Allah dikatakan oleh Efesus pasal 6, coba ayat 17. Firman Allah itu adalah keselamatan kita. Firman Allah itu adalah pedang roh. Ada masalah, hantam saja dengan firman. Ya. Kita baca bersama-sama nih. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu tidak dikatakan dan terimalah ketopong keselamatan yaitu helm. Anda. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Onde-onde juga tidak. Ya, tadi saya ada yang nganteri onde-onde di rumah. Saya mau berangkat, tak buka. Ih, onde-onde, engkau virus. Firman Tuhan dulu aja. Ya, jadi cita-cita sebentar pulang onde-onde. Ya, karena onde-onde itu roti apa kue yang paling sukar dibuat. Ya karena apa? Nemplek satu-satu. Padahal cuma garing gelundung. Firman Allah apa? Ketopong keselamatanmu. Bahkan apa? Ada serangan, ada ketopong keselamatan. Nggak masalah mental tetap. Dan saudara oleh firman Allah bisa nyerang. Amin. Mari berikan tepuk tanganmu bagi Tuhan Yesus. Firman Allah, firman Allah, firman Allah, firman Allah. Bebaskan dirimu dari kekhawatiran, bebaskan dirimu dari kegelisahan. Perkatakan firman.
Joshua pasal pertama dengan jelas mengatakan, Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan beruntung. Wah, bagaimana kita ini berjalan melakukan aktivitas, tetapi kita tidak ada bekal untuk menjadikan firman sebagai ketopong keselamatan, sebagai pedang roh. Nggak ada stok sama sekali. Maka saya katakan, jangan sampai saudara keluar rumah tanpa membaca firman Allah. Amin. Baca. Masuk di dalam. Ya. Sekarang ada komputer, kalau saudara tidak pernah masukkan data di situ, saudara mau panggil apa di situ? Nggak tahu apa-apa. Saya kemarin kalau bepergian keluar kota dan sebagainya, melalui iPad atau iPhone saya tahu saya berada di mana. Dengan buka Jogel sudah tahu. Saya pikir hebat tuh Jogel Amerika. Tapi kok bisa tahu Jalan Ahmad Yani, Sumber Pucung, bisa keluar semua, sak petanya keluar semua. Nggak mungkin dia bisa memberikan peta pada kita, direction pada kita, kalau dia tidak memasukkan data itu. Membuat hidup kita nggak tersesat. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku tidak mengajar kamu, aku tidak memberi nasihat kepadamu. Amin. Jadi persoalan apapun yang sekarang saudara alami, itu semuanya pasti beres. Kalau saudara suka baca firman, menerima firman dengan kerelaan hati dan ketulusan hati, percaya 100%, amin. Maka firman itu saudara simpan, saudara renungkan, saudara perkatakan. Persoalan apapun juga beres dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan. Ya. Bahkan saudara yang dikasih Tuhan, pengakuan Tuhan itu hanya didasarkan kriterianya, barometernya adalah firman. Coba bongkar di Lukas pasal 8, ayat 20 dan 21. Ya, ayat ini tidak mengajarkan bahwa sadis Yesus, sadis. Ya, coba kita baca bersama-sama di depan. 1, 2, 3. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar loh, dan ingin bertemu dengan engkau. Mbok metu sebentar toh, itu kira-kira ya. Lalu apa jawabnya? Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Beri tepuk tanganmu bagi Tuhan. Bayangkan nih, pengakuannya sampai yang dipakai kriterianya, barometernya, ukurannya adalah firman. Ibuku dan saudaraku, kok saudara mau ngomong nek saudara itu anakku, aku anak Yesus. Siapa gue? Aku ora kenal gue. Karena kamu tidak mau dengar firman dan tidak pernah melakukan. Wong ibuku wae, dia berani menyatakan ini. Tapi dia tahu bahwa ibunya mendengarkan firman dan melakukan firman. Tapi itu dia berani memberikan satu pernyataan. Ibuku dan saudaraku hanya mereka yang mendengar dan melakukan. Saudara mau tetap diakui sebagai anak dan waris kerajaan surga? Mau? Sampai kapan? Sampai mati? Sampai kekal? Dengar firman, lakukan firman. Engkau tetap pewaris kerajaan surga. Oh, ya kita ini seringkali gambling, saudara. Pikirannya hanya sederhana banget gitu. Hanya sampai pada tingkat, saya pernah sudah menyampaikan pada saudara tentang 7 kualitas doa ya, jangan lupa tuh. Itu sedang saya ketik akan jadi buku. 7 kualitas doa. Kita seringkali cuma minta, ketuk, cari, halah-halah. Itu anak kecil. Tapi itu harus pakai. Karena tidak akan masuk pada tingkat-tingkat yang berikutnya kalau tidak diawali dari sana. Bahkan seringkali kita hanya pakai Yeremia 33 ayat 3. Dan itu memang nomor teleponnya Tuhan Yesus. Berserulah kepadaku,
maka aku akan menjawab kamu dengan hal-hal yang besar dan perkara-perkara yang besar yang tidak kau ketahui. Kita baca 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Berdoalah, berserulah. Ya, saudara, kita mengerti bagaimana hatinya Tuhan itu hanya karena firman. Jangan pernah sangsikan firman Allah. Percaya 100%. Katakan mantap amin. Tapi kalau amin itu berarti kita harus berani melakukan. Sebab mereka yang mendengar, memelihara dan melakukannya baru diakui menjadi ibunya, menjadi saudara-saudaranya. Dia yang sulung, kita saudaranya. Kita diakui, kui adikmu. Sudi kui adikku. Iya toh? Kalau kita dengar dan melakukan. Bukankah dia menjadi yang sulung? Kitab Roma pasal 8, dijadikannya dia yang sulung. Kita adalah saudara-saudaranya. Siapa saudaranya? Adalah saudara dan saya mendengar firman dan melakukan. Selesai persoalan. Saya ingin katakan, oleh firman Allah tidak ada satupun persoalan yang tidak terselesaikan. Persoalan apa saja di bawah kolong langit ini, bahkan di atas muka bumi, di bawah bumi, semuanya selesai oleh firman Allah. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Tidak ada yang tidak selesai, pasti ujungnya itu selesai. Indah pada waktunya. Bu Lina tadi doa begitu. Ya. Sambil saya duduk, sing cocok doa ini, amin saya bilang, amin. Itu termasuk tadi cocok, amin. Ya, berarti ada yang tidak cocok, mungkin ya. Ya, pasti selesai. Firman Allah itu luar biasa. Ya, saya sudah pernah juga bersaksi untuk memiliki mindset yang baru, untuk bisa memiliki pikiran-pikiran yang baru. Melatih diri kita dengan melihat, mendengar, mendengar. Terus melatih. Setelah terbiasa dengan itu ya sudah, kita harus punya kemauan sendiri untuk buka Alkitab. Tapi seringkali ketika masalah-masalah begitu banyak, awal-awal menjadi percaya, saya menulis ayat-ayat itu, saya pasang di tembok, di ruang makan, di kamar mandi, di kamar tidur, di mobil, tempel. Perkatakan. Ternyata dahsyat. Semua masalah sebesar apapun jebol oleh karena firman Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, coba satu ayat lagi, Roma 9 ayat 6 dan 9. Kita ini anak janji kalau kita pegang perjanjian. Dan yang disebut janji itu adalah firman. Kejadian kita oleh firman apa enggak? Persoalan kita selesai oleh karena firman apa tidak? Ya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, katakan amin. Firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang disebut keturunanmu. 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. 9. Sebab firman ini mengandung apa? Janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang. Dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Kejadian saudara lahir, saudara, suratan Petrus mengatakan engkau telah dilahirkan bukan dari benih yang fana tapi firman Allah. Amin. Segala masalah perjalanan hidup saudara hanya oleh karena firman. Saudara diperkaya oleh karena firman. Saudara diberkati oleh karena firman. Saudara sukses oleh karena firman. Saudara naik pangkat oleh karena firman. Karena firman tidak pernah gagal. Firman tepat menggenapi janjinya. Berikan tepuk tangan. Tidak semua orang Israel disebut orang Israel, sebab hanya yang keturunan berasal dari Ishak akan disebut sebagai keturunanmu. Karena Ishak dan seluruh keturunan adalah anak janji. Sesuai dengan firman.
Ini yang coba perlu kita pahami ya. Jadi kalau saudara yang juga suka mendengar firman, apalagi suka mencatat, lakukan. Dah, lakukan aja. Pokoknya apa saja firman lakukan. Apakah itu sesuai selaras dengan persoalan yang sedang saudara alami? Mungkin tidak selaras, tidak cocok. Mungkin sepertinya kok jauh, enggak masalah. Lakukan saja. Tuhan akan menyelesaikan, karena Tuhan akan melihat, ini anak janji. Dia adalah adikku, dia adalah saudaraku. Karena dia mendengar dan melakukannya. Pasti semua persoalan kita beres dalam nama Yesus. Kembali berikan tepuk tangan. Amin. Saudara memperoleh sesuatu siang ini, maka janjilah sendiri kepada dirimu sendiri. Saudara berdoa masing-masing, ya Tuhan mulai hari ini aku tidak main-main. Kalau aku mau datang atau duduk di rumah mau baca firman, aku mau baca dengan sungguh-sungguh. Jangan kemudian dapat telepon, kemudian mulai teleponnya diangkat. Kalau sudah baca firman, kalau bisa HP-nya itu bantingin dulu ya. Nah, maksud saya simpanan gitu, sudah jangan gini baca firman gini begitu. Ya halo, aku izin baca firman. Oh ya selesai enggak balik. Tuhan akan menilai apakah saudara sungguh-sungguh punya ketulusan. Bebaskan ini. Ini baik, tapi juga tidak baik. Maka seringkali saya diprotes sama teman-teman. Saya sudah telepon, aduh kalau jam segitu berarti saya sedang melayani. Saya nggak pernah melayani, saya buka, saya hidup pun nggak pernah. Ya. Dan kalau saya sudah di rumah, apalagi minggu, saya nggak pernah bawa ini. Selalu di rumah, baru setelah malam hari saya buka. Saya dimarahi, wah Bapak ini kalau di SMS baru dijawab 3 jam. Oh lumayan, ada yang waktu makan bersama. Lumayan 3 jam, aku loh 3 minggu tidak dijawab. Tapi yang pasti kalau Tuhan Yesus langsung dijawab. Berikan tepuk tangan. Ketika saudara baca di rumah, ketika saudara dengarkan niatnya muter 106,9 untuk dengarkan firman, tutup yang lain. Yang dinilai saudara itu adalah sikap hatimu. Ketika datang ibadah, sudah mantap, tidak ada urusan lain. Gereja. Hanya burung gereja yang aku dengar. Amin. Betet bio tidak tak dengar. Itu yang dinilai sikap hati. Waktu duduk begini, ya sudah firman. Saya percaya sudah pulang, luar biasa. Tahu-tahu segala sesuatu sudah beres dalam nama Yesus. Berikan kembali tepuk tangan, ya. Puji Tuhan, kita berdoa. Ini adalah serangkaian pelajaran dan sederet ujian. Setiap hari sebenarnya Tuhan membawa kita pada perkara-perkara yang indah meskipun itu berduri. Dan setiap jam Tuhan juga membawa kita untuk tetap sabar sekalipun kita menghadapi banyak masalah. Nah, biarlah kita menjalani kehidupan kita dengan tetap bertekun, bersabar sampai pada waktunya Tuhan menggenapi janjinya. Tetap melekat erat pada Tuhan.